Assalamualaikum everyone, kembali lagi di YouTube channel aku, Alia Reka Anjani. Kali ini aku excited banget buat bahas berdebah di ujung tanduk karena Bang Terelie itu baru aja rilis ininya, cerita cuplikan. Menurut aku ini bab 1 yang gak sih? Atau episode 1 atau cerita sedikit tentang berdebah. Sebenarnya banyak sih, banyak banget, panjang banget. Tentang berdebat di ujung tanduk. Aku nggak tahu ini bakal ada di dalam bukunya atau enggak, atau ini cuma promo gitu. Jadi aku excited banget buat bacain buat teman-teman, tapi nggak full karena ini panjang banget. Jadi aku baca setengah atau seperempat, dan aku bakal cantumin link fullnya dari cerita fullnya dari Facebook fanpage resmi Terelie di kolom deskripsi video aku ini. Jadi teman-teman bisa langsung klik, langsung bisa baca fullnya. Dan di sini langsung aja. Ini aku excited banget karena teman-teman harus tahu, aku tuh udah dan aku juga udah pernah infoin kalau Berdebat di Ujung Tanduk ini kata Bang Tea kayak di Facebook resminya insya Allah rilis Februari kan. Tapi mungkin ada beberapa alasan yang bikin diundur perilisan e-booknya di Google Play Store. I don't know why. Tapi aku tetap nungguin dan kita sabar aja untuk perilisannya ini. Langsung aja deh kita ke bacaannya. Dan ini sama sekali aku pertama kali baca ya, jadi aku belum baca duluan sebelum bikin video ini. Jadi kita sama-sama wow gitu ya, sama-sama bereaksi untuk pertama kalinya. Episode 1, Duel. Kau gila Thomas. Hampir sebagian dari kita memang datang ke klub masih dengan pakaian rapi, jas dan dasi langsung dari tempat kerja. Tapi tidak ada yang datang kemari dengan membawa koper bagasi pesawat langsung dari Butan. Rudy, ketua klub petarung, mengomel. Jadi tuh Butan ini sebagai setting, aku pernah baca, pokoknya aku juga kayaknya pernah bikin ya di video aku sebelumnya. Butan ini bakal jadi setting di Berdebah di Ujung Tanduk. Nah, aku tidak punya pilihan, Ruth. Aku sibuk 48 jam terakhir aku harus menyelesaikan transaksi bisnis di sana. Thomas melangkah masuk ke ruang ganti. Thomas ini kan jadi tokoh utama di Berdebat di Ujung Tanduk bareng sama Bujang. Jadi ini kelanjutan serial aksi Negeri Para Berdebah sama Pulang. Teman-teman bisa cek terkait serial aksi susunannya itu di video aku yang ini. Dan lanjut lagi. Aku kira kau sedang berlibur di sana. Thomas menggeleng meletakkan koper-koper yang dia bawa. Sejak kapan Butan membutuhkan konsultan keuangan top? Itu bukan London, Tokyo, New York, dan pusat keuangan dunia lainnya. Aku juga tidak menduga, aku kira mereka masih negara berkembang, tertinggal. Thomas tertawa pelan, mulai melepas kemeja dengan cepat, menarik sembarang kaos lengan pendek dari salah satu koper. Tapi mereka membayarku mahal, jadi peduli amat. 1 koper emas batangan kawan. Itu bayarannya, jadi 1 koper. Oh my god, iyalah mau. Menepuk-nepuk koper satunya lagi. Nah, di sini lanjutannya Rudy melotot. Dan kau membiarkan persiapan pertarungan pentingmu terganggu demi 1 koper emas ini, ha? Bukankah kau sudah kaya? Jadi ini ke Thomas, bukannya Thomas sudah kaya gitu. Terus itu bukan hanya 1 koper emas kawan. Aku berhasil menyelesaikan transaksi rumit. Hanya konsultan keuangan terbaik yang bisa melakukannya. Lagi pula persiapanku baik-baik saja. Rudy mendengus. Kau selalu saja santai, Tom. Menganggap enteng segala hal. Kau tidak boleh kalah, atau kau akan mempermalukan seluruh anggota klub petarung. Aku tidak akan kalah. Thomas melepas sepatu, melemparkannya sembarang.
idemu ini bisa berakhir buruk. Mengundang orang luar bertarung, aku tadi sempat melihat lawanmu persiapan ruang ganti satunya. Dia mempersiapkan pertarungan lebih baik. Dia tiba 1 jam lalu, ditemani 2 orang. Dia jelas bukan petarung biasa. Tubuhnya terlatih, gerakannya cepat. Hei, aku tidak akan bertarung dengan orang biasa-biasa saja. Dia jelas petarung hebat. Tapi tenang saja, aku akan menang. Thomas tertawa melemaskan badannya. Pemanasan. Thomas emang gini tau karakternya, melenturkan tangan kaki. Sejak kapan kau pakai gelang? Rudy pindah memperhatikan pangkal lengan dan pergelangan kaki Thomas. Ada 2 gelang di setiap bagiannya, total 8, berwarna perak, terbuat dari logam. Entah ditampilkan dengan apa, gelang itu tidak bergerak saat Thomas mulai meninju ke sana kemari. Kakinya juga lincah bergerak. 2 bulan lalu, itu gelang apa? Gelang keberuntungan. Thomas menjawab asal. Keberuntungan. Kau terlihat aneh dengan gelang-gelang logam ini. Thomas tertawa lagi melambaikan tangannya. Kau sudah istirahat? Di pesawat misalnya? Rudy melemparkan sepasang sarung tinju. Aku masih bekerja di pesawat. Ada bisnis lain. Aku sibuk. Rudy menghela napas, kehabisan komentar. 6 tahun lalu, Rudy bersama beberapa temannya mendirikan klub petarung. Kalian tidak akan menduganya. Di salah satu gedung perkantoran prestisius, gedung menjulang di jalan protokol dengan akses lift private, 1 lantai penuh disulap menjadi klub. Bukan klub musik, bar, kafe, atau dunia gemerlap lainnya, melainkan klub petarung. Awalnya hanya hitungan jari, perlahan klub itu membesar dengan anggota 40 lebih. Sepulang dari kerja, penat menatap kemacetan, anggota bisa memampir di klub. Saat pintu lift terbuka, hamparan ruangan luas dan lingkaran merah berdiameter 3 meter persis di tengahnya terlihat. Apa yang mereka lakukan? Banyak. Sebagian besar datang untuk memukuli samsak, berteriak, mengeluarkan keringat dan stres kerja. Sebagian lagi bisa menuju lingkaran merah mencolok itu, berteriak menantang siapapun yang mau bertarung. Lantas adu tinju digelar. Anggota klub lain berdiri mengelilingi lingkaran, menonton, bersorak, tertawa, mengolok, memberi dukungan. Siapa anggota klub petarung? Tidak mudah menjadi anggotanya. Kalian harus mendapatkan khusus dari minimal 2 anggota. Lantas diverifikasi, diseleksi, baru bisa bergabung gitu kali ya. Klub itu tidak membuka keanggotaan, pun anggotanya tidak sibuk bilang kemana-mana. Mereka menjaga rahasia klub. Beberapa adalah pengusaha, pun anggotanya adalah pengusaha sukses. Beberapa bos atau karyawan perusahaan multinasional, juga politisi, aparat, dokter, pesohor, penulis, juga guru. Jadi ini anggotanya ya. Oh my god. Hey, jika dia bisa bertarung dan diundang, dia lolos. Rudy adalah perwira tinggi kepolisian, bintang 1 di pundak. Tidak ada yang peduli soal itu. Adalah peraturan penting klub. Mereka tidak membicarakan pekerjaan. Oh, jadi maksudnya tidak membahas pekerjaan, latar belakang mereka kali ya, kerjanya di mana, itu urusan masing-masing gitu. Mereka datang untuk memukuli samsak atau memukuli dan dipukuli petarung lain. Besok lusa, bahkan saat bertemu di tempat pekerjaan atau tidak sengaja berpapasan di mall, bioskop, tempat makan, mereka tidak akan membahasnya, bahkan tidak saling kenal. Oh, mungkin mereka kayak kalau di kehidupan biasa di luar klub tuh mereka kayak nggak saling kenal, kayak beraktivitas seperti biasa orang yang nggak saling kenal, padahal mereka pernah ada di dalam satu klub petarung. Ya. Wow, menarik loh klub. Menurutku sedikit ya aku berkomentar, karena biasanya yang kita klub musik lah apa gitu ya, tapi ini beda sih menurutku. Ini it's a new
thing for me. Jadi ini baru klub petarung, jadi orang-orangnya pun nggak di dalamnya tuh nggak pamer latar belakang mereka dari mana. Ya mereka ke situ untuk bertarung gitu, dipukuli atau memukul gitu. Kayak ini sesuatu yang baru dan seru menurutku. Nah kalau buat teman-teman gimana? Aku tunggu komentarnya di video aku ini. Nah lanjut lagi, setiap 2 bulan mereka akan menggelar acara khusus pertarungan elit. Di salah satu dinding klub ada daftar ranking petarung. Itu daftar sakral nomor 1 sampai 10. Siapapun yang bisa mengalahkan petarung di atasnya, posisinya bergerak naik. Jika setiap malam digelar pertarungan bebas di luar ranking 10 besar, maka 2 bulan sekali pertarungan ranking 1 sampai dengan 10 khusus digelar. Saling menantang, saling menggeser ranking sejak Thomas bergabung. Beberapa tahun lalu, cepat sekali dia merangsek daftar 10 besar, tiba di puncaknya. Dan sebentar, aku pengen bahas dulu. Ini jadi kayaknya bakal seru banget karena nanti adegan tinju si Thomas ini bakal seru karena Bang Tere selalu seru menghadirkan adegan action. Dan kedua, aku tuh mikir setelah baca segini ya, ini mirip sedikit kayak pertarungan itu loh, Divergent series yang Tobias Eaton sama itu yang ceweknya siapa ya? Aduh lupa nama ceweknya. Jadi dilatih benar-benar, kalau itu agak beda sih, tapi kayak pertarungan terus ada papan urutan yang paling jago gitu deh. Itu sih yang seingat aku, kayak ada benang merah. Tapi kayak beda sih, ini beda. Cuma ada beberapa yang sama. Terus jika setiap malam, lanjut lagi ya, dan nama itu tidak pernah tergantikan hingga hari ini, nama si Thomas. Bahkan Rudy, ketua klub petarung yang telah berkali-kali menantangnya, harus puas di bawahnya. Oh jadi si Rudy ini kalah gitu ya. Padahal selengean ya Thomas, dia jarang latihan. Tapi ya kita nggak tahu ya. 2 bulan lalu Thomas mendadak datang dengan ide baru. Dia bosan menunggu jadwal bertarung. Tidak ada yang berani menantangnya lagi. Dia usul ke Rudy agar mengundang petarung dari luar. Itu ide buruk, sungut Rudy waktu itu. Lawanmu bukan anggota klub, bagaimana caranya tiba-tiba bertarung denganmu? Kita selalu bisa membuat pengecualian, kawan. Bagaimana jika dia membocorkan rahasia klub petarung kita? Thomas menggeleng. Dia tidak tertarik melakukannya. Dia punya rahasia lebih banyak. Jumlahkan semua rahasia kita, kalikan 10, tetap lebih banyak rahasia miliknya. Siapa sih dia? Petinju profesional? Bukan. Pegulat, UFC, taekwondo, pencak silat? Thomas menggeleng lagi. Susah mendefinisikan calon lawannya. Apakah dia sehebat itu hingga kau mengundangnya bertarung? Ya, dia bahkan mengalahkan pemegang rekor dunia 100 meter dari lomba lari amatir. Astaga, itu berarti calon penantang ini adalah pemegang rekor dunia lari sebenarnya. Rudy terdiam. Ini serius sekali ternyata. Setelah diskusi panjang, Rudy tetap menolak. Tapi anggota klub lain setuju dengan ide Thomas. Voting dilakukan. Aku sudah lama tidak melihat wajah Thomas tersungkur di dalam lingkaran merah. Aku akan bahagia sekali jika dia kalah kali ini, sunggut anggota lain yang berkali-kali dihajar Thomas. Oh, yang kalah di bawah Thomas kayaknya deh ya. Ide bagus, aku jelas akan bersorak untuk penantangnya. Bila perlu membantunya bersiap jika dia butuh bantuan, sahut yang lain. Terserahlah. Kalah suara, Rudy menggerutu. Pastikan kau menang, Tom. Aku akan menarik kartu keanggotaanmu. Jadi kalau kalah gitu. Iya kan? Atau aku akan menarik kartu keanggotaanmu. Suara teriakan di ruangan pertarungan terdengar kencang hingga ruang ganti. Sorak-sorakan menyuruh hingga ruang ganti. Sorak-sorakan menyuruh seseorang bangkit. Wasit mulai menghitung. Sepertinya ada salah satu petarung yang terkena pukulan telak di luar sana. Ada 3 petarung malam itu. 1 telah selesai sejak tadi, 1 sepertinya juga menyusul selesai di luar sana, dan 1 lagi adalah puncaknya. Sebentar lagi. Jadwalmu sebentar lagi, Tom. Selamat malam semuanya. Apakah kalian sudah siap dengan pertandingan puncak? Theo ikut berteriak. Oh my god. Ini menjadi
menurutku aku bakal berhenti bacanya di sini, dan supaya temen-temen tuh penasaran siapa yang bakal bertarung dengan Thomas. Tapi kayaknya kalau aku ya nebak, ini sumpah aku belum baca, ini aku baru pertama kali, dan aku setelah bikin video ini nanti bakal baca sampai akhir. Jadi aku tebak dulu sekarang, mungkin aja Bujang, mungkin. Tapi menurut teman-teman itu siapa, langsung komen. Tapi sebelum baca secara full ya, langsung komen di video aku ini. So yang terakhirnya aku langsung pengen ini, aku udah kayak baca terakhirnya kejelasan tentang Bang Tere ebook Berdebat di Ujung Tanduk. Di sini segera ebook di Google Playbook, segera edisi cetak, jadi segera gitu. Nah segera itu bukan berarti besok. Lumpuh dan Si Putih rilis April, buku-buku ini setelah itu. Jadi ya menurut keterangan ini ya, jadi ini tuh si Berdebat di Ujung Tanduk ini ebooknya bakal dirilis tuh ya setelah Lumpuh dan Si Putih. Jadi Lumpuh dan Si Putih itu sekarang covernya udah jadi, dan mungkin PO-nya entah itu akhir Maret atau awal April. Kita tunggu aja. So segitu aja pembahasan aku kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Bye.